Siapa di sini yang masih sering pakai Grab atau Gojek? Aplikasi ini tuh sangat ngebantu banget nih buat kehidupan gua sehari-hari. Kayak misalkan gua mau pesen makanan atau gua mau pergi ke suatu tempat gitu ya. Tapi kalian tahu nggak sih? Ada hal yang membuat gua tuh jadi resah gitu dengan berita yang satu ini. Gojek itu bakal diakuisisi oleh Grab. Isu akuisisi Goto oleh Grab lagi rame banget nih. Pas gue baca berita beberapa hari yang lalu sih katanya Goto itu bakal buka suara soal spekulasi merger dengan Grab yang isunya akan rampung pada kuartal kedua 2025. Ya walaupun ini sifatnya masih rumor dan belum ada yang pasti, menurut gua ini hal yang besar sih. Ya walaupun info terbarunya tuh dibantah. Bahkan ngedepends ini bukan dominasi asing lagi sih. Karena Grab itu masuk sebagai PMA atau penanaman modal asing. Dan menurut gua ini nggak bisa disamain kasusnya sama pas Tokopedia dibeli sama TikTok. Karena kalau misalnya dilihat dari perspektif bisnis doang, alasannya tuh terjadi merger atau akuisisi itu biar bisnisnya lebih efisien, biar lebih fokus ke inovasi, bukan kompetisi. Cuma bedanya, kalau bisnis Gojek sama Grab menurut gua nggak bisa dilihat dari angka doang. Ada aspek sosial sama aspek simbolis negara kita. Seperti yang kita ketahui bersama nih, model bisnis Gojek itu tuh ada mitra-mitra driver dan ada merchant juga. Bisa dibilang banyak banget kehidupan dan pekerjaan masyarakat Indonesia tuh bergantung sama proses bisnis ini. Kalau menurut gue ini sifatnya masih rumor sih, tapi baru belakangan ini kok banyak ya yang ngeliput yang memberitakan hal ini tuh seakan-akan sudah terjadi gitu. Dari beberapa kutipan katanya Gojek itu tuh mau dibeli seharga 7 miliar dolar. Dan itu sebenarnya sedikit lebih cuan di sekitar 5,58 miliar dolar. Dan yang mau beli Grab menurut gua adalah perusahaan yang gede gitu. Perusahaan teknologi yang base-nya itu ada di Singapura yang sekarang jadi super apps dan salah satu yang paling gede juga di Asia Tenggara dan udah jadi perusahaan publik ya. Bisa dibilang Goto sebagai perusahaan hasil merger Gojek Tokopedia itu ada 3 sebenarnya nih. Jadi yang pertama tuh ada dari sektor ride hailing nih dan transportasi juga. Terus yang kedua ada dari sisi e-commerce-nya, yaitu Tokopedia nih, yang notabene sudah dijual ke TikTok. Terus yang ketiga ada finansialnya juga. Simbolisnya sih gue ngerasa ini punya peran yang gede ya untuk Indonesia, karena dua-duanya gede nih. Kalau dua perusahaan ini sampai jadi merger, dia bakal nguasain lebih dari 85% pasar ride hailing di Asia Tenggara dan 91% pasar di Indonesia dan hampir 90% pasar di Singapura. Dan sejarah tuh bilang kalau monopoli itu terjadi biasanya yang dirugikan adalah konsumen. Nah, ini menurut gua bukan cuma sekedar dua perusahaan bergabung atau satu perusahaan beli satunya lagi, tapi tentang struktur sistem digital yang ngatur hidup kita sehari-hari. Oke, sebelum lebih jauh lagi nih kita ngebahas tentang Gojek dan Grab ini tuh, kita bakalan ngebahas sedikit ya tentang sejarah singkatnya. Jadi gua tuh ingat banget tuh dulu pas zaman kuliah ada cerita urbannya tuh antara founder Grab sama foundernya Gojek tuh pas masuk di Indonesia. Terus yang satu bilang nih, gua menangin market taksi di market mobil, sedangkan lu menangin market motor aja gitu. Jadi kayak udah dibagi gitu loh. Grab yang pertama didiriin di Malaysia tahun 2012 waktu itu tuh namanya MyTaxi, masuk ke Indonesia di tahun 2014. Salah satu momen yang paling besar tuh menurut gua pas Grab membeli operasionalnya Uber di Asia Tenggara di tahun 2018. Baru tuh dia benar-benar berkembang. Dan di tahun 2021 Grab tuh akhirnya IPO guys, yang nilainya 40 miliar dolar, yang pada akhirnya tuh berubah menjadi perusahaan teknologi. Salah satu yang paling signifikan ya di Asia Tenggara. Sekarang kita pindah ke cerita Goto nih. Nah ternyata ada nih yang muncul dari negara kita tercinta ini nih. Gojek itu awalnya mulai dari call center guys, yaitu buat layanan ojek di 2010 ya. Terus akhirnya pelan-pelan mereka bikin aplikasi nih ke arah super apps juga. Jadi simpelnya kedua perusahaan ini tuh punya ekosistem yang bisa dibilang ya hampir sama persis lah. Yang awalnya main di marketnya sendiri, akhirnya mereka harus berkompetisi gitu. Dan kalau harus berkompetisi, akhirnya terjadilah tuh bakar-bakaran uang gitu. Dan ini tuh nggak jauh beda ya sama Tokopedia yang berdiri di tahun 2009.
dan terjadilah merger Gojek dan Tokopedia di tahun 2021. Nah, lahirnya Goto Group ini nih membuat ekosistem digital di Indonesia nyatuin layanan mobilitas kayak belanja dan pembayaran gitu. Akhirnya di tahun 2022 IPO lah mereka dan terjadilah sejarah. Tapi harusnya dari cerita ini tuh kalian lumayan ngerti lah kenapa omongan-omongan merger atau akuisisi itu tuh terjadi gitu. Karena bisnis itu harus sehat, bisnis itu harus profitable, dan kompetisi yang terjadi di era itu tuh gila banget guys. Dan logikanya kalau misalkan terjadi bakar-bakar uang, harus di situ ada proses efisiensi. Dan itu sebenarnya tujuan dari merger atau akuisisi ini. Tapi inilah yang memicu banyak banget polemik dan diskusi. Mungkin ini bagus ya buat bisnis, tapi gimana aspek yang lain? Karena sekali lagi ini bukan bisnis yang biasa-biasa aja. Ini bisnis yang mencangkup banyak banget kehidupan mitra, merchant, dan keluarga-keluarga yang bergantung dari jalannya bisnis model dua perusahaan ini. Oke, kalau kita sudah ngomongin tentang sejarahnya, gimana nih menurut pemerintah mengenai isu yang satu ini nih? Menurut gua ya, ini bukan cuma sekedar bisnis deal biasa. Ini ada aspek kenegaraannya. Segala jenis bisnis yang berpengaruh ke kesejahteraan dan lapangan kerja dari masyarakat Indonesia itu benar-benar harus diperhatiin. Ini kenapa banyak banget kasus kalau misalkan ada bisnis too big to fail. Karena negara tuh bisa bail out atau mereka caplok buat make sure lapangan kerjaan itu masih jalan gitu loh. Sekilas snapshot dari dua perusahaan ini ya, mulai dari mitra ojolnya, ini banyak data-data yang kepecah ya. Tapi intinya kalau digabungin antara dua perusahaan ini hampir 10 juta mitra guys. Ada yang bilang Gojek punya 31 juta, Grab punya 2,8 juta. Ada statement yang bilang 5 juta. Tapi intinya sih kalau digabungin dan jangan ngeliat cuma ojolnya doang, tapi keluarga yang mereka punya ya. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang bergantung sama bisnis ini. Kita tahu nih di Indonesia tuh jauh lebih naik pekerjaan informal dibandingkan pekerjaan formal. Jenis kemitraan kayak gini nih yang bikin startup aplikator ini bisa ngebuka peluang baru untuk masyarakat. Ini yang gue belum tahu pasti bagus atau enggaknya ya. Menurut gue udah pasti sih mempengaruhi kehidupan dan hajat dari orang-orang ini. Itu dari pekerjaan mitra. Terus sekarang kita ngomongin merchant nih. Berapa banyak tuh UMKM yang bergantung ya spesifiknya F&B lah ya, dan orang yang pakai jasa pengiriman dari kedua perusahaan ini. Kalau dari liputan terakhir ada 6 juta nih pelaku usaha yang beroperasi di bawah satu struktur. Nah, kalau dilihat dari perspektif pengusaha dan itu impactnya lebih gede lagi, satu usaha bisa punya berapa karyawan bisa punya banyak keluarga. Nah, itu kan complicated banget ya. Dan mereka yang gua tahu tuh dari beberapa tahun terakhir sangat bergantung nih ke pendapatan bisnisnya dari dua platform ini. Jadi makanya gua mau beropini dulu soal merger atau akuisisi ini ya. Yang gua bilang bukannya gua nggak setuju, tapi ini bisa dibilang bagus, bisa juga dibilang enggak gitu. Tapi banyak yang harus diperhatiin. Yang gua tangkap kemarin pas Tokopedia dijual ke TikTok, memang itu benar-benar murni untuk bisnis gitu. Menurut gua tekanan finansial Goto itu ya bisa win-win untuk kedua pihak. Satu nih, bisa survive dan bisa grow. Dan yang satu punya lokal partner untuk bisa beroperasi di Indonesia. Nah, yang kalau gua lihat konteksnya sekarang sebenarnya belum terlalu kelihatan urgensinya. Terus yang kedua, perusahaan itu tuh masih beroperasi secara penuh walaupun memang ada tekanan finansial. Belum sampai di titik kayak gua nggak punya pilihan lain nih, kayaknya di kasus Tokopedia sama TikTok kemarin. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa bisa, tapi apakah perlu gitu. Kita mungkin bahas dari aspek sosialnya dulu ya. Kalau secara angka mungkin itu adalah deal yang bagus banget gitu secara bisnis. Nggak ada kompetisi dan bisa fokus ke profitable. Nah, yang ini menurut gua negara harus benar-benar perhatiin nih. Apa yang akan terjadi dengan driver dan merchant, ini yang sekarang kita nggak bisa jawab. Kalau misalnya dua perusahaan bergabung dan terjadi efisiensi karena di kasus merger manapun ya kita sudah lihat ya banyak sejarah. Pasti di antara dua perusahaan ini tuh ada tumpang tindih pekerjaan. Pertanyaan yang paling banyak nih, mungkin nggak terjadi PHK nih? Jawaban gue sih mungkin banget. Mungkin nggak skema driver sama merchant berubah? Mungkin banget juga. Kalau di negara lain topik yang dibahas itu tentang kontrol data. Di Indonesia mungkin belum segencar itu ya. Dan menurut gua pemerintah tolong harus dibenahin. Yang terakhir nih yang paling penting juga dan gua mau bahas yaitu tentang aspek simbolis nih.
Kalau misalkan merger Grab ini tuh beneran terjadi, menurut gua struktur pasar itu udah pasti berubah. Dan ini tuh gua bukan bilang asing itu jelek ya, karena nggak mungkin juga Gojek, Tokopedia itu bisa gede tanpa dukungan investor asing. Dan di hati kecil gua juga nggak menolak Grab. Grab itu menurut gua adalah perusahaan yang keren banget. Tapi ada nggak deal yang bisa win-win untuk kedaulatan Indonesia tuh biar pesannya itu investasi asing itu bisa bersinergi dengan Indonesia gitu, bukan asing yang selalu membeli Indonesia. Tapi menurut kalian gimana nih? Kalian kubu yang ngedukung merger ini atau justru kalian nggak setuju nih dengan adanya merger ini? Coba kita ngobrol di bawah ya.